Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester 1 pada pertemuan yang keempat, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memiliki sikap jujur, dan insyaallah nanti akan menjelaskan tentang menerapkan syaja'ah dan keutamaannya. Bagi yang sudah memiliki LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti seperti ini, silakan buka halaman 18 ya. Oke. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kalian pelajari insyaallah nanti menjadi lebih berkah. Insyaallah kalian juga cepat paham. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk kepada pentingnya memiliki sikap jujur. Yang bagian pertama, pengertian jujur. Apa itu? Allah dan Rasulnya memerintahkan agar berlaku jujur. Jujur secara bahasa artinya benar. Adapun menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan jujur. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Allah memerintahkan kepada umatnya agar berlaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran adalah ada pada perkataan dan perbuatan, sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya atau hatinya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, maka harus konsisten untuk tidak melakukan korupsi. Jangan sampai mengatakan hanya di lisan saja tidak, tetapi kenyataannya dia malah korupsi. Demikian juga seorang munafik, tidaklah dia dikatakan sebagai seorang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai orang yang bertauhid padahal hatinya tidak. Kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawan dusta merupakan sifat orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah yang pertama, dusta, ingkar janji, dan khianat. Sebagaimana dalam hadis berikut, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina qana. Rawahul Bukhari wal Muslim, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika ia berkata ia dusta, jika ia berjanji ia ingkar, dan jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Itu kalau kalian menemukan di antara ciri-ciri itu adalah salah satu ciri-ciri tanda-tanda orangnya ini munafik. Kejujuran merupakan salah satu perintah agama. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita berlaku jujur. Di antaranya surah At-Taubah ayat 119 yang menegaskan bahwa kejujuran merupakan salah satu sifat orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119. Yang kedua, pembagian kejujuran. Jujur ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu contohnya memotivasi
seseorang melakukan segala sesuatu dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya semata. Singkatnya, ikhlas dalam berbuat amal kebajikan hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, itu namanya jujur dalam niatnya. Ya, itu namakan juga jujur. Kita bersedekah niatnya lillahi ta'ala, gak mau dilihat sebagai orang yang pamer, tidak mau dilihat sebagai orang yang sok kaya atau seperti hal lainnya, maka ini disebut dengan jujur dalam niat dan kehendak. Artinya niatnya benar-benar niat kholison lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada jujur dalam ucapan, yaitu memberikan keterangan apa adanya. Artinya memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Nah, jadi ada niat, jujur dalam niat. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Jadi kalau orangnya berkata, dia pasti akan mengatakan sesuai dengan apa yang realitanya. Dia benar-benar berkata secara jujur. Itu adalah salah satu contoh orang yang jujur dalam ucapan. Dan yang terakhir adalah jujur dalam perbuatan, jujur fil amal, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniyah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridai Allah dan melaksanakan secara terus-menerus dan ikhlas. Jadi jujur dalam perbuatan artinya dia berkata jangan korupsi, maka dia mengamalkan benar-benar dia tidak pernah melakukan yang namanya hal korupsi. Nah, jadi orang yang sudah jujur dalam tingkat perbuatan artinya dia secara niat, secara perkataan, dan secara perbuatannya ini sudah menampakkan kejujuran. Artinya ketiganya dia ambil, sudah dimilikinya. Inilah ketingkatan tertinggi dalam jujur. Jujur ditampakkan melalui perbuatan. Nah, itu hikmahnya kalau kita sudah berlaku jujur. Yang pertama, insya Allah nanti hati kita akan merasa tentram. Ya, kejujuran merupakan kebaikan. Untuk itu, bagi orang yang jujur, maka hati akan menjadi tentram. Sebab tidak ada hal yang disembunyikan lagi. Orang yang jujur itu, yang namanya jujur ya, maka insya Allah tidak ada lagi hal-hal yang disimpan, dipendam, maka hatinya tentram, damai, tenang, nyaman kan? Kalau nggak ada dusta lagi di antara kita, ya. Yang kedua ada hidupnya akan selamat. Kejujuran akan menjadi pemiliknya selamat dunia dan akhirat. Nah, orang yang jujur itu hidupnya selamat. Ya, pertama dia selamat di dunia, dikenal sebagai orang yang jujur. Tentunya dia akan dikenal sebagai orang yang terhormat. Nanti insya Allah juga selamat juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana doa, ya Allah berikanlah aku keselamatan di dunia dan juga keselamatan juga pada akhirat. Dan yang ketiga, menjadi golongan orang yang mulia. Kejujuran merupakan akhlak mulia. Dengan berlaku jujur, maka akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mulia. Jadi orang-orang yang jujur, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu diberi gelar dengan Abu Bakar yang sangat jujur, As-Siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena terkenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong, ya, sehingga Abu Bakar ini disebut dengan golongan orang yang mulia. Bahkan beliau sampai diangkat menjadi seorang pemimpin. Pada zaman Rasulullah dinamakan sebagai khalifah. Khalifah yang keberapa? Khalifah yang pertama. Ya, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar diangkat sebagai orang yang terkenal jujur. Maka beliau diangkat sebagai karena beliau orang yang mulia, diangkat sebagai khalifah, pemimpin pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah selesai wafat, ya. Dan yang terakhir, insyaallah orang yang jujur itu masuk surga. Kejujuran merupakan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan pemiliknya ke surga. Orang yang berbuat amal soleh, salah satunya jujur, insyaallah akan diletakkan di tempat yang terbaik, yaitu di surga.
Nah, ini menerapkan syaja'ah dan keutamaannya. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang syaja'ah itu, yaitu berani. Dan kalau kita sudah menerapkan apa keutamaannya, berani mengungkapkan kebenaran merupakan bentuk syaja'ah. Mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang ada adalah perilaku jujur. Menegakkan prinsip kejujuran merupakan salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat di sekitarnya. Kita tidak boleh takut berkata jujur. 1. Menerapkan perilaku syaja'ah. Menerapkan perilaku syaja'ah. Syaja'ah juga dimaknai dengan memiliki keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji dengan niat ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikut penerapan perilaku syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Yang pertama, berkata dan bertindak secara jujur meskipun banyak orang yang menentang. Nah, itu adalah penerapan perilaku syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Yang kedua, membela orang yang benar meskipun akan dimusuhi banyak orang. Jadi pertama, dia berkata jujur meskipun akan ditentang, membela orang yang benar meskipun jangan dimusuhi orang, ya, menasihati dan memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menolak berita hoax atau palsu dan mencari kebenaran tentang berita tersebut. Ini adalah penerapan contoh perilaku syaja'ah. Orangnya berani berkata yang jujur walaupun ditentang, membela orang yang benar meskipun jangan dimusuhi, karena dimusuhi di dunia barangkali di akhirat malah dibela oleh para malaikat. Subhanallah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menasihati dan memberikan contoh. Dan yang terakhir adalah kita jangan sampai menerima berita yang tidak benar atau hoax atau palsu, dan kita usahalah cari kebenaran tentang berita. Yang kedua, keutamaan syaja'ah. Sikap syaja'ah penting dimiliki setiap muslim karena memiliki keutamaan yang cukup besar. Di antara keutamaan syaja'ah sebagai berikut. A. Memiliki sikap mental yang kuat, termasuk memiliki kedewasaan dalam menyikapi suatu permasalahan. Nah, itu keutamaannya. Kalau orang yang berani itu insya Allah mentalnya itu luar biasa kuatnya, sehingga dia disebut orang yang dewasa, sehingga dalam menyelesaikan masalah dia akan mudah menghadapinya. Yang B. Mendahulukan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan urusan dunia. Insyaallah orang yang menerapkan perilaku syaja'ah atau berani, dia akan lebih mengerjakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dunianya. Insyaallah lebih mengejar dunia, lebih mengejar akhirat dibandingkan dunia. Dan yang C. Tidak takut kekurangan materi duniawi, karena dunia ini cuma sementara. Kemiskinan cuma sementara, kekayaan cuma sementara, hidup cuma sementara. Maka insya Allah yang syaja'ah tidak akan takut kekurangan materi duniawi. Dan yang D. Mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya. Insya Allah hidup kita menjadi lebih berkah. Dan yang E. Memiliki keteguhan dan kemantapan dalam pendiriannya. Dan yang F. Tenang dalam berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Jadi inilah yang terakhir, tenang dalam berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Itulah keutamaan orang memiliki sikap syaja'ah. Orangnya tenang, orangnya teguh, ya luar biasa. Semoga kita bisa menerapkan orang yang benar-benar berani membela agama Allah, dan berani membela orang yang benar, ya. Dan kita menjadi orang yang jujur, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, orangnya jujur, ya, jujur baik dari segala melalui hati, perbuatan, ucapan,
insya Allah kita miliki semua. Berani dan jujur kita kejar itu, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Silahkan kalian nanti kerjakan tugas pada di deskripsi ini, itu di Google Form yang ada di Classroom. Nanti akan ada soal ABCD, silahkan kalian kerjakan, dan kalian lalu setelah selesai mengerjakan jangan lupa kalian klik kumpulkan supaya nilainya keluar nanti di Google Classroom. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menandakan kehadiran kalian pada pertemuan ini. Bagi kalian yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan kalian komen pada kolom komentar. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.